kita panjatkan kepada Ide Sanyang Widiwase, karena atas berkatnya lah kami kelompok 1 dapat menyampaikan Dharma Wacana tentang implementasi Trihita Karana untuk mencapai kehidupan sosial yang harmonis. Umat Hindu sedharma yang berbahagia, seperti kita dambakan kehidupan yang harmonis seperti aman, damai, sejuk, sejahtera, itu merupakan dambaan setiap umat manusia yang ada di bumi ini. Untuk mencapai kehidupan yang harmonis, yang sejahtera, memang memerlukan filosofi yang kuat, akurat, dan benar, tepat. Oleh karena itu, dengan adanya kehidupan yang bersama ini, itu akan menjadi wadah setiap insan yang mendambakan kesejahteraan lahir dan batin yang selaras, utuh, dan berkesinambungan. Berkaitan dengan hal ini, umat Hindu sedharma yang berbahagia, saya akan menjelaskan tentang implementasi Trihita Karana untuk mencapai kehidupan yang harmonis di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk saya menjelaskan selanjutnya, saya awalnya akan menjelaskan apa sih itu Trihita Karana. Nah, Trihita Karana ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu berasal dari kata tri, hita, dan karana. Tri artinya 3, hita artinya bahagia, dan karana artinya penyebab. Jadi dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana adalah 3 penyebab kebahagiaan. Nah, adapun bagian-bagian dari Trihita Karana ini sendiri adalah pariyangan, yaitu merupakan hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan. Kemudian ada pawongan, yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan manusia. Dan yang terakhir adalah palemahan, hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam semesta. Saya akan menjelaskan satu persatu tentang ketiga bagian ini. Yang pertama adalah pariyangan, hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Nah, belakangan ini banyak sekali kegiatan-kegiatan kita yang sungguhnya melanggar hubungan harmonis atau tidak menjaga hubungan yang harmonis ini antara kita dengan Tuhan. Kenapa? Karena pemuda-pemudi sekarang banyak sekali yang melanggar ajaran-ajaran agama, seperti mendekati nafsunya, melayani nafsu yang ada di dalam dirinya, serta menjauhi perintah-perintah Tuhan yang seharusnya kita lakukan. Seperti contohnya, melakukan hal seperti mabuk-mabukan, atau bahkan kita melupakan cara untuk sembahyang. Itu merupakan salah satu hal yang sesungguhnya merusak hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan. Nah, untuk menjalankan hubungan atau menciptakan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, kita dapat memulai dari hal-hal yang terkecil, seperti melakukan persembahyangan 3 kali sehari, kemudian melakukan perintah-perintah Tuhan, ataupun kita bisa melakukan hal seperti kegiatan keagamaan, belajar agama, mendengarkan Dharma Wacana, Dharma Gita. Itu bisa saja untuk mempererat, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, selanjutnya yang kedua, yaitu adalah pawongan, hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia. Nah, hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia ini kerap terjadi perselisihan. Contohnya seperti penghinaan, ejekan yang menimbulkan konflik. Itu terjadi di antara kita, pemuda-pemudi, serta anak-anak yang di bawah umur. Seperti kita mengejek seseorang dengan kulitnya yang berwarna gelap, mengejek agama orang lain, serta memberikan informasi-informasi yang tidak baik, sehingga menimbulkan konflik, sehingga kita menjadi berselisih. Itu salah satu hal yang bisa menimbulkan perselisihan antara manusia dengan manusia. Nah, itu menjadi salah satu landasan hubungan kita tidak harmonis. Kita dapat menjaga hubungan kita tetap harmonis dengan cara kita saling menghargai, menghormati, apalagi sekarang kita berada di negara Indonesia yang
penuh dengan keberagaman, sehingga kita harus menjaga keharmonisan tersebut dan menjaga persatuan dan kesatuan yang ada. Kita memiliki sara, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu semuanya berbeda-beda, apalagi yang tinggal di kepulauan lain. Nah, untuk itu kita saling menghargai sara tersebut sehingga tidak terjadi konflik. Nah, di dalam mantra Atharwa Weda Adhyaya 3 Sloka 30 mantra 4 menjelaskan bahwa wahai para umat manusia, persatuanlah yang menyatukan semua para dewa. Aku memberikan yang sama juga sehingga Anda dapat menciptakan persatuan di antara Anda. Nah, di dalam kutipan tersebut sudah dijelaskan juga bahwa manusia itu harus memiliki persatuan sehingga dapat menciptakan hubungan yang harmonis. Karena hubungan yang harmonis itu dilandaskan dengan persatuan. Nah, berikutnya yang ketiga adalah pelemahan. Artinya hubungan harmonis antara manusia dengan alam semesta. Baik umat Hindu Dharma yang sama berbahagia, belakangan ini kerap terjadi bencana alam seperti tanah longsor, banjir, dan juga gempa bumi. Nah, itu terjadi juga karena ulah kita sendiri. Salah satunya misalkan longsor. Itu terjadi karena ulah kita seperti menebang pohon, kemudian penggundulan hutan untuk membangun lahan-lahan yang ilegal atau pertambangan ilegal. Nah, kalau banjir itu sudah pasti ulah kita sendiri juga. Kenapa? Karena kita membuang sampah sembarangan, seperti sudah disediakan tempat sampah tapi kita membuangnya di selokan atau tidak di sungai. Itu akan membuat air di aliran irigasi tersebut meluap dan akhirnya banjir. Nah, untuk menjaga hubungan yang harmonis kita ini terhadap alam semesta, kita harus memiliki kesadaran diri untuk menjaga lingkungan kita agar tetap asri. Misalkan membuang sampah pada tempatnya, melakukan tebang pilih. Misalnya kita menebang pohon tapi kita menanam lagi. Kemudian kita itu meminimalisir penggunaan plastik yang tentunya akan menjadi dampak buruk bagi manusia, hewan maupun tumbuhan. Baik umat Hindu Dharma yang sama berbahagia, dari materi yang saya paparkan tadi, di sini kami menyimpulkan bahwa jika ingin memiliki kehidupan yang harmonis dan sejahtera, maka kita harus menyelaraskan, menjaga hubungan kita antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Sekian dari yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan Paramasanti, Om Santi Santi.